إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita begitu banyak anugerah, terutama hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Karena ingat, Rasulullah SAW pernah membaca di dalam doanya berlindung dari 4 hal. 4 hal yang menghancurkan hidup seseorang, ya. Berawal dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ketika Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Pertama, itu sumber kehancuran itu kalau kita bicara adalah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat larinya kemana? Lari ke hati. Akhirnya apa? Wa min qalbin la yahsha. Hatinya enggak khusyuk karena ilmunya yang tidak bermanfaat. Kemudian ketika hatinya bermasalah, maka dirinya juga bermasalah. Wa min nafsin la tashba. Dari jiwa yang enggak pernah kenyang. Kurang karena hatinya bermasalah. Kalau sudah jiwanya selalu merasa kurang, akhirnya yang haram pun dia terjang. Ujung-ujungnya apa? Wa min da'watin la yustajabu laha. Kalau sudah yang haram dia sikat, akhirnya doanya tertolak. Karena di antara penyebab doa tertolak adalah ketika seseorang, ya, mengkonsumsi atau makan atau minum atau apapun memakai sesuatu yang haram, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, fa anna yustajabu lidzalik. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan orang yang musafir, dia berdoa mengangkat tangannya mengatakan ya Allah, tapi mat'amu haram, masyrabu haram, malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, semuanya haram, ya. Bagaimana Allah bisa menjawab doanya? Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Mungkin kita semua hafal ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan, ya, apa yang diperbuat untuk hari esok. Al-Imam Ibnu Jauzi mengatakan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk negeri akhiratnya. Hendaknya seseorang memperhatikan apakah amalannya yang dia amalkan merupakan amalan yang menyelamatkannya atau justru membinasakan dirinya. Maka ya ikhwah, bicara amalan penghancur, ada 4 perkara besar di antara amalan-amalan penghancur hidup kita. Hal yang pertama tentunya adalah kemaksiatan. Tapi kemaksiatan yang bagaimana? Kemaksiatan yang pertama adalah seseorang ketika menyembunyikan kemaksiatan, namun mereka melihat maksiatnya remeh. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya dari Thauban radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bil hasanat ka'amthal jibal tihamah bidah faja'alahu Allah haba'an mathura. Allah mengatakan, kata Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, ya, aku benar-benar mengetahui dari umatku nanti dia akan datang pada hari kiamat. Kata Rasulullah, umatku datang pada hari kiamat dengan kebaikan seperti gunung Tihamah besar dan putih, ya. Tapi kemudian tiba-tiba Allah jadikan kebaikan itu haba'an manthura, hancur seperti debu yang berterbangan.
Artinya apa? Nggak ada artinya sama sekali. Allah nggak nganggep tuh amalnya. Maka kemudian Thauban kaget dengan mengatakan, ya Rasulullah, sifhum lana jillihim alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, coba berikan kepada kami sifat generasinya, jil, supaya kita tidak jadi seperti mereka dan kita nggak tahu. Kata Rasulullah SAW, amma innahum ikhwanakum min jildatikum ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Bahwa sesungguhnya mereka saudara kalian, muslim sama. Ya, kulitnya kayak kulit kalian. Ya, mereka bangun di malam hari sebagaimana kalian bangun di malam hari. Ya ikhwah, sahabat kalau bangun tidak tanggung-tanggung. Mereka luar biasa. Ini juga generasinya sama. Tapi ya ikhwah, ada perkara yang lebih mengerikan luar biasa. Walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah intahaquha. Akan tapi mereka adalah kaum-kaum yang ketika mereka sedang sendiri, mereka bermaksiat. Na'udzubillah min dzalik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Ya ikhwah, apa yang dimaksud dengan ketika mereka sedang sendiri? Syekh Muhammad Ibn Mukhtar Syengkiti mengatakan bahwa yang dimaksud adalah mereka yang meremehkan dosanya di saat sedang sendiri, meremehkan dosanya. Itu yang menjadikan Allah marah dan murka. Bahkan ulama terdahulu mengatakan celaka seseorang yang menampak kebaikannya di depan manusia dan menampakkan keburukannya di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang sangat mengerikan. Bahkan sikap sebaliknya ya ikhwah. Memang kita disuruh tidak boleh membuka aib, tapi bukan berarti meremehkan dosa. Makanya kemudian Rasulullah juga mengatakan dalam hadisnya, sebaliknya sikap menampakkan dosa, naudzubillah min dzalik, ini juga sama. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahihain, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku diampuni kecuali orang yang terang-terangan. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa inna minal mujaharah ay ya'mal rajul bil laili amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah fayaqul ya fulan amiltul bariha kada wa kada. Seseorang melakukan kemaksiatan di malam hari, kemudian Allah telah menutupi aibnya. Tapi di pagi harinya dia mengatakan, wahai fulan, tadi malam aku sudah melakukan ini dan itu. Dia ngomong sama temannya. Terkadang ya ikhwah, ada orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya hijrah, tapi mereka masih bangga dengan kemaksiatan yang lalu. Buktinya apa? Mereka ceritakan keburukan-keburukannya. Kalau mereka benci terhadap kemaksiatannya, nggak mungkin mereka ceritakan kemaksiatan itu. Apakah kemudian kita mengharap bahwa orang lain mengatakan, wah ternyata engkau dulu luar biasa. Ya ikhwah, penilaian itu di mata Allah, bukan di mata manusia. Berapa banyak orang-orang yang terlihat baik di mata manusia. Rasulullah mengatakan warajulun ya'malu bi'amali ahli jannah. Di riwayat yang lain fima yara bihin nas. Seseorang mengamalkan amalan ahli surga dengan apa yang dilihat orang. Di riwayat yang lain. Fayasbiqu hatta ma bainahu wa bainahu ila dhira, sampai antara dia sama surga tinggal singkal. Faya'mal bi'amali ahli nar, tiba-tiba melakukan amalan ahli neraka. Fayasbiqu alaihi alkitab faya'mal bi'amali ahli nar. Maka kemudian kitab mendahulunya dan dia menutup hidupnya dengan amalan ahli neraka. Ibnu Rajab mengatakan di dalam hatinya ada penyakit. Orang boleh menilai kita baik, tapi kalau di dalam hati kita ada penyakit, suatu saat kata para ulama penyakitnya menampakkan dirinya riya, sum'ah dan yang lainnya, maka dia belok dan melakukan amalan ahli neraka dan menutup hidupnya dengan itu. Maka jangan pernah bangga dengan penilaian orang. Karena sesungguhnya penilaian yang hak dan benar adalah penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati terhadap kemaksiatan. Perkara yang kedua ya ikhwah, adalah seseorang yang mereka bangga sama dirinya, terperdaya dengan amal solehnya sendiri. Ibnu Mubarak mengatakan, la'alamu fil musallina syai'an syarr minal ujub.
Aku tidak mengetahui sesuatu di dalam diri orang-orang yang sholat yang lebih buruk daripada bangga diri. Ya. Makanya coba perhatikan Rasulullah mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani di dalam Mu'jamul Awsat, Thalathun muhlikat, 3 penghancur amal. Yang pertama syuhun muta'. Tahu syuhun muta'? Syuhun muta' ini adalah syuhun itu pelit yang ditaati. Kemudian wa hawa muttaba', dan hawa nafsu yang diikuti. Wa i'jabun mar'i bi nafsihi, dan orang yang bangga sama dirinya sendiri. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ketika seseorang mengamalkan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah aku minta tolong, maka mereka jauh dari sifat ujub. Kenapa? Karena sumber hidayah dan kita bisa melakukan amal soleh karena Allah. Maka nggak akan pernah seseorang kemudian mereka mengatakan semua itu karena diri saya, tidak. Kecuali orang-orang yang melupakan Allah seperti Qarun. Dia ketika ditanya, dia mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Saya melakukan semua ini karena ilmu yang saya pelajari. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir dia merasa bahwa dirinya lebih pantas untuk mendapatkan semua itu karena usaha dan jasanya. Ya ikhwah, kalau Allah nggak ngasihani kita, nggak akan kita bisa hidup dengan baik di dunia ini. Semua karena pertolongan. Lalu di mana letak kita mengatakan semua ini karena usaha diri kita? Kalau Allah tidak memberikan kita kesempatan untuk melakukan amal saleh, nggak ada satupun di antara kita yang bisa menginjakkan kaki di masjid ini. Makanya sadarilah kata-kata wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami minta tolong. Maka di situ kita mengakui bahwa semua adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Baihaqi, dikatakan laulam takunu tudlibun la dhahaballahu bikum. Di riwayat yang pertama Rasulullah mengatakan kalau seandainya kalian tidak melakukan dosa, maka Allah binasakan kalian. Hadis ini dijelaskan dengan hadis yang lain. Dikatakan laulam takunu tudlibun la khasyitu alaikum akbar min dzalik. Kalau kalian tidak berdosa, tidak berbuat salah, aku takut perkara yang lebih parah daripada itu. Apa itu? Al-ujubul ujub, bangga diri. Makanya kalau kita dikasih kelemahan sama Allah, di antara hikmahnya bahwa kita ini butuh yang maha sempurna. Bahwa kita butuh setiap saat untuk kembali kepada Allah karena diri kita penuh kekurangan. Di sini hikmahnya. Allah bisa memberikan orang-orang yang penuh dengan hidayah. Tapi ketika manusia dengan sifatnya, ketika mereka mulai merasa bahwa mereka bisa melakukan segala hal, maka mereka mulai melupakan sumbernya. Naudzubillah. Hanya orang-orang yang mereka sadar setiap kembali kepada Allah, yang mereka selalu merasa lemah dan butuh setiap saat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang masalah doa, ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, mereka ngerasa nggak butuh. Ini yang mengerikan. Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Dakhirin, kata Allah SWT. Kenapa? Karena bangga diri dan ngerasa nggak butuh sama Allah SWT. Kemudian yang berikutnya ya ikhwah, perkara-perkara yang membinasakan. Yang ketiga adalah mendolimi orang lain. Ya ikhwah, perhatikan baik-baik. Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan bahwa dosa itu kelak di hari kiamat, ini juga sesuai sejalan dengan hadis Rasulullah SAW. Ya, kelak Allah membagi dosa jadi 3 bagian. Ya, diwan la yaghfirullahu minhu syai'ah, catatan yang Allah nggak bakal ampuni, yaitu kesyirikan. Yang kedua apa? Diwan la yatrukullahu minhu syai'an, catatan yang Allah nggak bakal biarkan kena balas, yaitu apa? Kedzaliman manusia sama manusia. Ini yang mengerikan. Kemudian wadiwan la ya'ballahu minhu syai'ah, catatan yang Allah tidak perhatikan, yaitu
dosa hamba kepada Allah. Ibnu Qayyim mengatakan dosa ini mudah dihapuskan dengan apa? Taubat, istighfar, al-hasanat al-mahiyah, kebaikan-kebaikan yang menghapuskan keburukan. Kemudian juga al-masaib, ya, ujian dan kesusahan-kesusahan. Itu bisa menghapuskan catatan yang ketiga, tapi tidak dengan yang kedua. Yang kedua, ketika Ibnu Qayyim mengatakan ketika dia tidak berhenti dan meminta maaf, maka nggak akan pernah mudah untuk terhapuskan. Ini yang buat kita bangkrut. Ini yang mengerikan luar biasa. Ya, makanya kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ya, ma min dambin ahra ayu ajal li sahibihi uqubatan fid dunya ma yu'akhir lahu fil akhir min baqi awqati rahim aw kama qala. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari, dikatakan tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia, satu, dan diberikan bersamanya di akhirat, double. Dari bagi di sini adalah kezaliman manusia sama manusia, dan juga awqati rahim atau memutus tali persaudaraan. Memutus juga masuk kezaliman manusia sama manusia. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan memasukkan ini ke dalam perkara yang membuat mereka bangkrut. Ya. Arafta al-muflisu min ummati, kata Rasulullah, orang yang bangkrut dari umatku, ya'ti yaumal qiyamah bis salatin wa siyamin wa zakah. Perhatikan, datang hari kiamat dengan pahala salat, puasa, zakat. Wa ya'ti, tapi yang datang bersamanya yang enggak enak. Qad syatama hada, telah nuduh fulan, menghina fulan. Wa qadhafa hada, nuduh fulan. Wa akala mala hada, makan harta fulan. Wa safaqa dima hada, menumpahkan darah fulan. Wa daraba hada, mukul fulan. Apa yang terjadi? Fa yu'ta hada min hasanati. Maka nanti mereka akan meminta pertanggungjawaban semua dengan dibayar pahala. Maka satu-satu dikasih pahala. Kemudian wahada min hasanati, datang lagi orang dikasih pahala lagi. Kata Rasulullah, fa in faniyat hasanatuhu, kalau saat ini kebaikannya habis, qabla ayyuqda ma alaih, sebelum penghakimannya selesai, ukhidat min khatayahum, diambil dari dosa-dosa mereka, faturihat, dilempar ke dirinya, thumma turiha finnar, kemudian dilempar ke neraka, maka dia membawa gunungan dosa setelah membawa gunungan pahala. Habis. Ini bangkrut yang mengerikan. Kenapa? Habis kita dengan amalan sebesar apapun, tapi kezalimannya banyak. Na'udzubillah min dzalik. Maka di saat itu nggak ada dinar dan dirham, nggak ada rupiah yang bisa membela kita sama sekali. Dan yang terakhir adalah hati-hati dengan ketika kita menjadi contoh atau mengajak, tapi mengajaknya keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Dua dosa yang selalu mengalir walaupun kita sudah di kuburan, di antaranya perkara ini. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, man sanna fil Islam, barang siapa yang menjadi contoh ya ikhwah. Orang yang jadi contoh itu enggak akan pernah, terkadang dia tidak mengatakan contoh saya enggak. Ketika dia melakukan amalan keburukan dan dia jadi pusat perhatian, di saat orang lain mencontoh itu jadi contoh. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang menjadi contoh di dalam Islam contoh yang buruk, maka kata Rasulullah SAW, kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha wa la yanqusu dzalika min awzarihim syai'a. Dia mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sama sekali. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan tentang orang yang pertama membunuh, siapa? Habil. Tahu apa kata Rasulullah? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan, la tuqtalu nafsun dzulman, tidaklah seseorang terbunuh dalam posisi terzalimi, illa kana ala ibnil Adam al-awwal, kecuali atas anak Adam yang pertama, yaitu Qabil, kiflun min damiha, dia mendapatkan kopian dari pahala dosanya. Maka setiap orang yang membunuh sampai kiamat, Qabil dapat kopian dosanya. Karena dia adalah orang yang memberikan contoh pertama, contoh. Maka kalau kita jadi contoh, walaupun kita sudah di kuburan, maka dosa itu akan terus mengalir selama jadi contoh. Mudah-mudahan ini jadi motivasi untuk kita semua berhati-hati terhadap perkara amal-amal ini. Dan mudah-mudahan Allah SWT melindungi kita dari dosa-dosa jariyah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari murkanya, memberikan kita hidayahnya, serta menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.